Dalam Metro Siang kali ini kami ajak Anda melihat kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang disebut-sebut ini akan membentuk yang namanya Zaken Kabinet, pemirsa. Zaken Kabinet ini akan segera diumumkan nanti jelang pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Kami akan soroti permasalahan atau juga topik soal Zaken Kabinet ini. Nah, yang pertama pemirsa, Zaken Kabinet ini bahasa simpelnya adalah kabinet yang terdiri dari para pakar di bidangnya. Jadi ketika pada saat kondisi negara dalam keadaan darurat di masa-masa awal kemerdekaan dulu, pemerintahan ini membutuhkan kabinet yang tangguh dengan orang-orang yang dipilih berdasarkan keahlian. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau mereka-mereka ini juga merupakan orang partai. Contoh Zaken Kabinet, misalnya saya ambil contoh beberapa pada Kabinet Natsir dulu di tahun 1950. Orang-orang profesional dan ahli ini mengisi posisi menteri, diantaranya ada ahli ekonomi dan keuangan terkemuka pada saat itu, yakni Syafruddin Prawira Negara sebagai Menteri Keuangan dan juga Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Orang-orang partai pada saat itu tidak terlalu prioritas untuk masuk kabinet. Kemudian di Kabinet Wilopo di tahun 1952, ia mengajak partai untuk memilih orang-orang profesional dan juga ahli di kabinetnya. Cuma kabinet yang diisi para ahli dan pakar ini ternyata juga tidak selalu bisa bertahan. Ini perlu juga pemimpin mempertimbangkan hubungan politik dan dukungan politik dari partai-partai koalisi agar pemerintahannya lebih stabil. Untuk itu sehingga dibukalah dalam kabinet Zaken ini opsi orang-orang ahli yang berasal dari partai. Karena biasanya partai juga punya para pakar di bidangnya yang bergabung sebagai anggota. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pemirsa ini juga sempat berkomentar dengan rencana dari Prabowo ini berkenaan dengan kabinet Zaken. Kita simak quote-nya. Bahwa tidak akan kehilang relevansinya yang menduduki atau diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Ahmad Muzani bilang seperti ini, pemirsa, Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan Zaken Kabinet di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan ini berasal atau diusulkan dari parpol. Nah, bicara soal kabinet yang masuk radar menteri siapa saja, kami akan coba kerucutkan ke beberapa poin, kami tampilkan berikutnya. Poin pertama pemirsa, dari informasi petinggi koalisi, jumlah menteri di dalam kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan bertambah dibandingkan kabinet pemerintahan sebelumnya. Bisa juga ini merupakan cara untuk mengakomodir kepentingan para pendukung yang tergabung di KIM. Sehingga terlihat mungkin ini akan menjadi kabinet gemuk begitu. Ada yang bilang misalnya jumlah menteri menjadi 44. Oleh karena itu komunikasinya kini semakin rutin antara partai untuk pembahasan siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Dan siapa yang ditawarkan menjadi menteri di kabinet ini. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga bilang bahwa sejumlah tokoh sudah mulai disebut dan sudah mulai dibidik, sudah mulai ditargetkan untuk dilakukan penjaringan dan penyaringan, pemilahan dan juga pemilihan. Nah, kemudian soal siapa bocorannya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo ini mengatakan ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Kita simak pernyataannya. Di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh bocorkan. Ke istri pun juga saya diam-diam. Dia selalu, siapa ya? Baik, karena Pak Hasim tidak berani membocorkan siapa lulusan-lulusannya, kita simak atau kita coba cari sendiri, pemirsa. Kalau kita lihat latar belakang beberapa nama yang ada di koalisi Prabowo, di antara koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra punya sejumlah kader yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Ini adalah listnya, pemirsa. Ada Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, kemudian juga Ketua OKK DPP Pastio Hadi, lalu ada Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono dan juga Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra Simon Mantiri. Simon Mantiri maksud kami. Ini adalah nama-nama yang kemudian kalau tadi Pak Hasim bilang latar belakangnya Taruna ini sudah masuk, nah inilah mereka yang punya latar belakang di SMA Taruna. Sedangkan untuk partai lain kita lihat akan untuk kader Partai Demokrat yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,
Kemudian juga tercatat ada koordinator juru bicara Partai Herzaki Mahendra Putra yang ini juga merupakan lulusan atau juga alumni dari SMA Taruna. Lalu ada Wakil Sekjen DPP Agus Jovan Latukonsina dan Direktur Eksekutif DPP Sigit Raditya. Jadi kalau sudah dibocorin ada 4 nama yang tadi masuk di kementerian, jadi mungkin ini bisa saja dari nama-nama yang barusan kami tampilkan tadi. Kita lanjutkan pemirsa, bicara soal bocoran kabinet, menurut Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Ferry Latuhihin, Prabowo Subianto membutuhkan ada 4 badan baru untuk menjalankan masa pemerintahannya mendatang, termasuk Badan Gizi Nasional. Untuk Badan Gizi Nasional kita tahu kepala badannya sudah dilantik Presiden Jokowi pada 19 Agustus lalu. Dadan Hindayana yang berasal dari IPB akan memimpin Badan Gizi Nasional untuk mengatur soal pemenuhan gizi nasional. Salah satu yang akan menjadi sasaran adalah pemenuhan janji ketika kampanye makan siang bergizi gratis di sekolah. Nah, badan baru ini akan mengelola dana sekitar 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025. Kemudian badan baru yang lainnya ada 3 pemirsa. Jadi total ada 4 badan di bawah Prabowo nanti yang akan dibentuk. Badan baru lainnya yang akan dibentuk berikutnya adalah Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon atau singkatannya adalah BP3ITNK. Nah, pembentukan lembaga baru ini merespons banyaknya kebijakan kementerian atau lembaga yang tidak sejalan dalam penanganan karbon. Kemudian juga ada yang namanya Badan Penerimaan Negara. Badan ini masuk dalam dokumen rancangan awal rencana kerja pemerintah di tahun 2025. Jadi menurut Prabowo, Ditjen Pajak yang bertugas mengumpulkan pajak akan lebih baik kalau dipisah dari Kemenq. Sehingga lembaga untuk mengelola kekayaan negara dan penerimaan ini akan dipisahkan. Jadi Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi penerimaan negara. Ini maunya Pak Prabowo begitu ya. Kemudian badan baru satu lagi nantinya akan mengurusi pangan. Tapi namanya ini juga belum ada nama resmi, tapi nanti akan juga berkaitan dengan atau juga koordinasi dengan Bulog. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.